Sanjung, Selasa Berkunjung adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Satbinmas Kepolisian Resor Jepara. Dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan remaja dan perempuan. Program Sanjung ini dilaksanakan setiap hari Selasa dengan menghadirkan pemuda, pelajar, mahasiswa, maupun santri pondok pesantren se-Kabupaten Jepara. Polres Jepara yang sama-sama kita cintai ini. Dan saya menyampaikan rasa bangga saya, rasa terima kasih saya kepada Bapak Kiai dan adik-adik sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk program Sanjung ini dibuka dan diterima langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Fajar Budianto SIK. Selain tentu saja sebagai ucapan selamat datang, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kapolres Jepara untuk memberikan arahan terkait permasalahan-permasalahan Kamtibmas. Di antaranya terkait tingginya kejahatan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, miras, narkoba, serta keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Di sini, Kapolres menekankan bahwa peranan masyarakat tentu sangat diperlukan agar penyakit-penyakit masyarakat bisa diminimalisir, tentunya melalui kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian. Kapolres juga menjelaskan keberhasilan polisi Jepara bukan diukur dari seberapa besar tindak pidana yang bisa ditangani, tetapi bagaimana masyarakat Jepara bisa terus bekerja sama dengan Polri sehingga kejahatan maupun pelanggaran bisa diminimalisir sampai batas yang paling rendah, sehingga kondusivitas wilayah Jepara dapat selalu terjaga. Dan generasi muda harus berani menjadi pelopor ketertiban. Saya ucapkan selamat datang di Polres Jepara. Maksud dan tujuan kehadiran saya mengundang adik-adik ini, yang pertama, tujuan diadakannya program Sanjung selain untuk menghilangkan stereotip negatif yang diletakkan pada polisi, juga sekaligus mengenalkan tugas-tugas kepolisian yang beragam serta upaya-upaya dalam meningkatkan pelayanannya. Dan nanti akan diterangkan. Saya yakin kalau jenengan semua saya tanya satu persatu, apa tugas polisi, pasti jawabannya beda-beda. Ada yang Pak tugasnya nyekel maling, tugasnya jaga keamanan. Kegiatan dilanjutkan dengan materi penjelasan melalui tur yang dilakukan ke masing-masing satuan di kepolisian. Dimulai dengan materi penjelasan SPKT atau Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Di sini, seluruh peserta mendapatkan penjelasan tentang proses bagaimana jika masyarakat ingin melapor kepada kepolisian. Bukan hanya di wilayah Polres, tapi juga di wilayah Polsek, karena sentral pelayanan kepolisian ini ada di semua jajaran kepolisian. Bahkan, polisi sudah ada yang bertugas di desa-desa yang disebut dengan Babin Kamtibmas atau Bayangkara Pembina Kamtibmas. Dan yang jelas laporan atau pengaduan di SPKT tidak dipungut biaya. Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Sat Intelkam atau Satuan Intelijen Keamanan. Di sini Kasat Intelkam AKP Hari Jatmiko memaparkan fungsi Sat Intelkam yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolres dan bertugas bukan hanya menyelenggarakan tapi juga membina fungsi-fungsi intelijen di bidang keamanan. Melalui Sat Intelkam diharapkan dapat terselenggara deteksi dini dan peringatan dini akan gangguan keamanan di lingkungan masyarakat. Berikutnya, peserta dibawa ke Satuan Narkoba atau Sat Narkoba. Di sini, Kasat Narkoba AKP Mahendra memberikan informasi kepada peserta Sanjung akan bahaya narkoba. Kepada peserta juga ditekankan bahwa saat ini tengah dicanangkan darurat narkoba. Kasat juga berpesan agar generasi muda bisa membantu menanggulangi penyalahgunaan narkoba, tentunya melalui komunikasi dengan petugas kepolisian. Dilanjutkan dengan unit PPA atau Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak. Secara ramah, Ibu Rofiko, salah satu Polwan Jepara
yang menjelaskan mengenai mekanisme laporan tindak kejahatan atau kekerasan kepada perempuan dan anak. Yakinlah bahwa polisi sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Beralih ke Satlantas atau Satuan Lalu Lintas. Di sini, peserta akan dikenalkan dengan mekanisme penerbitan SIM atau surat izin mengemudi serta upaya unit urusan SIM dalam meningkatkan mutu pelayanannya, di mana diharapkan pemilik SIM adalah benar-benar mempunyai kompetensi untuk mengemudi. Selain itu, kepada peserta juga diberikan wawasan serta arahan akan pentingnya ketertiban dan keamanan berlalu lintas. Bagaimanapun dalam berkendara, keselamatan adalah nomor 1. Di rumah tertib, di sekolahan juga disiplin, dimanapun Anda disiplin. Ini untuk keselamatan Anda semua. Terima kasih. Berikutnya peserta juga diajak ke Baksumda atau bagian sumber daya Polri. Di sini, peserta diberikan informasi mengenai mekanisme perekrutan anggota kepolisian atau Polri. Kepada peserta juga diceritakan mengenai banyaknya penipu yang mengaku bisa memasukkan atau mendaftarkan secara instan anggota masyarakat yang ingin menjadi Polri. Sumda juga menyediakan waktu 24 jam untuk konsultasi langsung maupun telepon berkaitan dengan tata cara pendaftaran Polri. Di akhir kegiatan, tak lupa tentu peserta mendapatkan evaluasi serta pemantapan materi. Dengan demikian, diharapkan melalui program Sanjung ini, masyarakat terutama generasi muda dapat lebih mengenal dan menjadi dekat dengan Polri. Masyarakat dan Polri adalah teman sekaligus mitra, maka harus ada keseimbangan karena hidup harus selalu seimbang. Jayalah Polisi Jawa Tengah.